Ya, hukum law of attraction, ya, kita sebagai manusia merupakan magnet rezeki. Semakin kita positif, yaitu pikiran dan perasaan kita semakin positif, maka kita dapat menarik energi positif atau rezeki mudah untuk kita datang pada diri kita, atau hidup bisa hadir dalam hidup kita. Ya. Sebagai contoh misalnya, orang yang sudah berusaha sekuat tenaga tapi penghasilannya segitu-gitunya, tidak, selalu kekurangan. Bahkan sebaliknya, yaitu orang yang kerjanya sedikit tapi penghasilannya itu berjuta-juta atau bahkan bermiliaran. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena yang tadi hukum law of attraction tadi telah mereka terapkan dalam kehidupan mereka, yaitu mereka selalu berpikir positif dan berpesan positif. Olehnya itu, di sini saya membuat konten ini tujuan untuk bagaimana membuat diri saya menjadi seorang yang lebih positif, punya pandangan, dan selalu melihat kegagalan-kegagalan yang saya alami saat ini adalah sebuah proses untuk menuju ke area yang lebih baik. Semakin saya mampu belajar terhadap pengalaman yang saya alami, yang terjadi dalam kehidupan saya, dan saya jujur terhadap kekurangan kelebihan saya, maka ya saya mampu berpikir dan berperilaku positif. Nah, apabila saya bisa mampu melakukan hal seperti itu, maka pastinya saya akan menjadi magnet. Apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan, itu bisa tercapai. Dan ilmu ini sebenarnya saya sudah pelajari cukup lama dari 2013, tapi sampai sekarang itu belum mampu saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang saya diselimuti oleh depresi dan cukup berat, sehingga untuk saya bisa lepas dari hal tersebut, ya, saya harus berjuang untuk bisa lepas atau bisa berdamai dengan depresi tersebut. Nah, dan berjalannya waktu, ya, sampai detik ini, ya, mulai ada titik terang dengan cara saya membuat konten seperti ini. Ini menandakan bahwa saya mulai berpikir positif, saya mulai mampu berbicara di depan kamera. Dulu saya selalu menilai diri saya itu negatif, selalu merasa cemas, merasa takut. Nah, tapi sekarang perasaan-perasaan itu mulai hilang. Nah, saya sekarang mulai berani berbicara di depan kamera seperti ini, dan kemudian saya posting di media sosial dan ditonton oleh beberapa orang. Dan memang ini saya tidak menyangka, ya, seperti itu. Ini menurut saya ini awal untuk saya menarik rezeki yang saya inginkan selama ini. Dan saya mau sampaikan lagi bahwa law of attraction ini adalah hukum yang memang sudah manusia fahami sejak zaman dahulu, ya. Nah, itu kalau sekarang yang bukunya The Secret, ya, rahasia kehidupannya, itu dia di dalamnya membahas tentang bagaimana law of attraction ini bekerja pada kita, dan dia mampu menarik apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Semakin kita positif, maka apa yang kita harapkan itu pasti akan terjadi, ya. Banyak orang di luar sana tidak mempelajari, tidak memahami, dan tidak percaya terhadap hukum ini. Nah, ini sesuai dengan hadits qudsi, yaitu aku tergantung dari prasangka hambaku. Ya, apabila hambaku berprasangka baik terhadapku, maka apa yang diinginkan akan terrealisasi atau terjadi dalam kehidupannya. Dan apabila hambaku bersangka buruk terhadapku, maka itu akan terjadi dalam kehidupan dia. Nah, itu Allah telah menggariskan seperti itu, bahwa sesungguhnya
kita ini tergantung dari pemikiran kita atau perasaan kita terhadap Allah. Semakin kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang misalnya kita telah berdoa, tapi kenyataannya bahwa Allah belum mengabulkan, itu menandakan bahwa bukan doanya salah, tapi masalahnya niat atau diri kita, hati kita itu belum bersih, belum betul ikhlas dan pasrah kepada Allah. Yang itu yang saya pahami, yang saya pelajari seperti itu. Memang sulit, dan saat ini belum, saya jujur saja bahwa saya belum mau menerapkan ilmu tersebut. Tapi di sini saya mau share tujuan untuk bagaimana supaya saya bisa lebih menjadi versi yang terbaik seperti yang saya harapkan, yaitu bisa menjadi magnet rezeki, yaitu menjadi seorang yang positif, mampu meraih apa yang selama ini saya impikan. Dan memang sulit, ya, sulit memang, karena saya merasa saat ini untuk sulit saya menjadi seorang yang positif dan berpikiran positif, tapi saya mempunyai keinginan untuk terus berusaha mengupgrade diri menjadi versi yang terbaik, sehingga saya optimis ke depan apa yang saya inginkan itu akan tercapai dengan cara, yaitu yang tadi, saya menjadi orang yang positif, berpikiran dan berperasaan positif. Semakin saya positif dan berpikiran positif, maka pastinya apa yang saya inginkan pasti tercapai dan terwujud. Dan pasti orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, pasti mereka tidak yakin dan tidak percaya. Tapi kalau misalnya kalian membaca buku-buku pengendalian diri seperti Berpikir dan Menjadi Kaya, ya sudah dijelaskan bahwa itu kita berpikir bisa menjadi kaya. Karena dengan berpikir, mindset dia, pola pikir kita itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Semakin positif pikiran kita, maka perasaan kita juga semakin positif. Maka pada akhirnya kita menjadi magnet rezeki. Apa yang kita inginkan itu akan tercapai dengan mudah. Dan sebaliknya, apabila kita selalu berpikir yang negatif, maka pastinya perasaan kita juga negatif, sehingga apa yang kita inginkan dia menjauh. Seperti itu. Dan kemudian saya pernah baca salah satu buku hipnotis, ya, dan itu saya saya beli sejak saya kuliah. Buku hipnotis di dalam isi bukunya kecil. Nah, ada beberapa kalimat yang kemudian saya jadikan sebagai moto di skrip saya, yaitu pikiran dapat merubah surga neraka, dan pikiran dapat merubah neraka jadi surga. Seperti itu. Bahwa pikiran ini sehingga orang bahagia, orang bisa mampu menikmati hidup, bisa menjalani hidup dengan joy rilisnya, tergantung dari pola pikir atau mindset dia. Sebenarnya neraka itu sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan ini. Sebenarnya gambaran neraka sebelum kita meninggal sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita ini. Itu dengan cara pikiran kita tadi. Semakin kita negatif, maka kita merasa hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan problem. Kita tidak mampu menemui solusinya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita pikir yang positif, solusinya itu pasti mudah saja kita temui. Orang yang tidak mampu menemukan solusi dalam kehidupan ini karena mereka selalu diselimuti dengan pikiran-pikiran yang negatif. Dan olehnya itu ketika kita ingin bisa menghadapi hidup ini yang penuh dengan masalah ini, hidup ini penuh masalah. Karena masalah yang tersebut yang membuat kita dewasa, yang membuat kita bisa survive, dan kita bisa belajar terhadap kehidupan ini. Kalau tanpa masalah, maka kita hidup ini hampa menurut saya. Bukan menurut saya, tapi memang seperti itu. Tuhan menciptakan masalah ini tujuan untuk apa? Supaya kita tadi bisa bertumbuh mencari solusinya,
Karena kalau misalnya hidup ini tanpa masalah, maka hidup ini tidak punya nikmat. Orang bisa merasakan bahagia karena orang pernah merasakan tidak bahagia, seperti itu. Orang merasa senang karena mereka pernah merasa tidak senang. Kalau ini tuh ada timbal hidup di sini seperti itu. Tidak selamanya kita terus akan merasa bahagia, dan tidak selamanya kita akan hidup terus menderita. Pasti silih berganti. Hidup kan dinamis, penuh dengan masalah. Itu sebuah problem, atau dia bersifat dinamis atau fleksibel, relatif, tergantung dari perspektif seseorang, tergantung dari pandangan seseorang. Apakah dia melihat masalah itu sebuah hal yang akan membuat dia tidak bisa berkembang, tidak bisa mencapai apa yang diimpikan, atau dia merasa bahwa ini adalah takdir sudah, dia tidak akan berubah hidupnya seperti ini, maka dia nasibnya seperti itu sudah, seperti ini apa yang dipikirkan. Tapi kalau dia mesti lihat masalah itu adalah sebuah tantangan, sebuah inspirasi atau sebuah motivasi untuk dia harus mencari cara untuk dia terus berubah. Nah, pastinya dia akan pasti menemui jalannya, ya. Karena Tuhan sudah menggariskan bahwa ya dia ada di dalam kesulitan itu ada solusi atau ada kemudahan. Ya, tergantung dari masing-masing hamba untuk bisa belajar atau bisa mampu melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan kita yang berupa masalah ini. Ya, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Nah, dan soal orang bisa mampu belajar dari kesalahan ini juga soal proses, ya, latihan. Orang bisa belajar kegagalan itu ketika dia telah banyak menghadapi kegagalan-kegagalan, dan dia mampu belajar kegagalan dan disurvive itu berusaha mencari. Orang seperti itu pastinya dia akan suatu ketika dia akan menjadi bisa mendapatkan sukses dan bisa menjadi orang yang sukses. Seperti saya sebagai contoh, saya dulunya saya awal 2013 saya terus belajar bagaimana usaha mencari, dan satu titik sekarang mulai ada titik terang, ya. Dulunya saya tidak mampu bicara depan kamera seperti ini, dan sekarang saya mampu bicara depan kamera. Ini menandakan bahwa ada perubahan karena saya terus berusaha mencari solusi dan jalannya, dan ternyata ada caranya, ada jalannya. Kalau misalnya dulu saya tidak mencari dan saya tidak mengalami kegagalan dan saya tidak survive dengan kegagalan tersebut, sampai titik maka saya tidak bisa berbicara di depan kamera seperti ini. Dan sebelumnya saya merasa tidak percaya diri, merasa takut, cemas, takut dinilai orang, takut dikatakan orang ya yang negatif. Saya selalu pikir negatif ketika sebelum saya posting video saya. Tapi seiring berjalan waktu, saya terus memposting video saya. Kepercayaan saya tadi mulai muncul. Saya tidak berpikir penilaian orang, apakah nanti nilai buruk itu di luar kendali saya. Saya sudah berpikir ke arah sana. Saya tidak butuh pengakuan dari orang. Saya tidak butuh validasi dari orang lain. Dulu memang saya butuhkan. Ya Allah, saya belajar untuk menjadi versi yang terbaik. Sebelum saya membutuhkan seperti ini, ya saya masih butuh validasi. Tapi sekarang saya tidak butuh validasinya. Itu menandakan bahwa saya telah bertumbuh dan saya telah berkembang. Saya tidak sama dengan beberapa tahun yang lalu. Saya sekarang dengan dulu sudah berbeda. Saya mulai menurut saya sudah naik level. Dan ya itu pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus kita hadirkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ya. Dan saya mau sampaikan lagi bahwa hidup ini penuh dengan masalah.
Sebagai contoh misalnya kita bersekolah sebenarnya, sekolah itu adalah sebuah masalah sebenarnya. Dari tingkat SD, SMP dan SMA itu sebenarnya tingkat masalahnya berbeda. Semakin kita tingkat jenjangnya semakin tinggi, maka masalah semakin besar. Ya. Kuliah sampai kuliah, kemudian di masyarakat itu lebih kompleks, masalah lebih berat. Seperti itu. Apabila kita tidak terlatih untuk menghadapi masalah dalam kehidupan, maksudnya dalam ketika kita bersekolah, maka dan kemudian kita mencari solusinya, maka pastinya dalam kehidupan ini ketika kita ada masalah, kita tidak akan mencari solusi. Kita terpaksa bahwa memang ini sudah takdir kita. Dan orang mengatakan, ada kata motivasi mengatakan bahwa kalau misalnya Anda terlahir sebagai orang miskin, itu bukan kesalahan, tetapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan Anda. Seperti itu. Artinya bahwa kita semua punya lahir dari mana saja, itu tidak menjadi masalah. Tergantung dari sejauh mana kita melihat kehidupan tersebut. Apakah kita mau belajar terhadap masalah yang kita alami, atau kita pasrah terhadap kehidupan ini. Seperti itu barangkali ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saya ke depan lebih baik dari sebelumnya, dan apa yang saya impikan dan saya cita-citakan yaitu menjadi versi terbaik diri saya hari ini, dan ke depan saya menjadi orang yang lebih baik. Ya.